Dan hingga kini pemirsa, petugas pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten belum juga berhasil mengedarkan surat peringatan kedua sehubungan penggusuran di Dadap karena warga memblokade jalan masuk. Ya, kita akan langsung melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada Ivan Firmansyah yang akan mengabarkan. Ivan, apakah petugas akan memaksa masuk? Ini artinya membubarkan paksa blokade warga. Ya, Anggi, Rizky, dan juga pemirsa dapat kami kabarkan langsung dari Dadap, Tangerang, Banten, bahwa memang saat ini sudah dilakukan negosiasi antara pihak dari Kabupaten Tangerang dan juga kepolisian dengan para warga. Walaupun tadi disebutkan bahwa harusnya pada hari ini dilakukan penyampaian surat peringatan kedua pada hari ini, namun hingga saat ini belum juga dilakukan karena memang pada pukul 9 pagi tadi sebelum apel sudah dilakukan adanya penyerangan dari para warga atau ada aksi agresif dari para warga kepada petugas yang sedang berjaga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dapat kami kabarkan saat ini memang masih dilakukan negosiasi atau diskusi antara warga dan juga kepolisian yang tadi sudah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya yakni Krisnamurti yang tadi sudah mendatangi warga langsung ke arah warga, kerumunan warga yang masih menutup jalan di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dan saat ini negosiasi masih terus dilakukan. Tadi sempat sebelumnya ada kabar isu bahwa pukul 4 tadi seharusnya dilakukan pemukulan mundur kepada warga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Namun tadi setelah datang Krisnamurti ke daerah sini lalu melakukan negosiasi ke dalam, akhirnya tadi ditarik mundur para petugas Sabara dan juga petugas dari Satpol PP dan juga TNI untuk ditarik mundur sementara hingga proses negosiasi antara warga, kepolisian dan pemerintah Kabupaten Tangerang selesai dilakukan. Tadi pun sebelum dilakukan negosiasi sempat setidaknya ada 3 kali rusuh antara warga di sini, yakni pada pukul 9 pagi tadi, pada pukul 11 dan juga sekitar pukul 1 tadi. Dan tadi setidaknya ada 3 kendaraan yang dilakukan pengerusakan oleh warga dan 2 menjadi korban dari penyerangan agresif dari warga. Namun sekarang sudah mulai meredam agresif dari warga sendiri. Tadi sebelumnya ada pembakaran dari ban, ada juga pelemparan batu, namun hingga sekarang masih sudah diredakan oleh pihak kepolisian. Hingga sekarang masih dilakukan negosiasi antara warga dan juga pihak kepolisian dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan saat ini warga masih berjaga di jalan seberang di jembatan, yakni di Dadap yang lokasi nanti rencananya akan dilakukan penggusuran atau relokasi. Dan sebenarnya tadi sudah kami sempat informasi ya, Anggi. Ivan, kalau kita lihat gambar terkini di sana, ratusan warga ini masih bertahan. Apa kemudian upaya yang dilakukan saat ini oleh petugas untuk membubarkan blokade dari massa ini? Jadi Anggi, saat ini memang tidak dilakukan secara agresif juga dari petugas kepolisian, namun lebih ke arah negosiasi, lebih ke arah berbicara dengan warga, apa yang diinginkan warga, karena memang sehari ini tuh belum dilakukan penggusuran, yakni rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Mei nanti. Dan sekarang ini hanya dilakukan penyampaian atau diskusi soal surat peringatan kedua. Ya, justru ini yang menjadi menarik. Ini bukan saat surat, tapi ini baru hanya sosialisasi ingin memberikan surat. Namun berian surat saja tidak bisa disampaikan kepada warga. Warga sudah memblok. Nah, kemudian mengapa tadi sempat terjadi bentrok? Apa yang menjadi dari keterangan yang saya dapatkan di Satpol PP dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang tadi, bahwa pukul 9 tadi saat sebelum dilakukan apel belum juga dilakukan, hanya baru melakukan berkumpul di area Dadap ini, namun sudah dilakukan penyerangan. Artinya memang sebelumnya menurut pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa pada peringatan pertama itu sudah ada sosialisasi dan menurut mereka sudah diterima dengan baik oleh warga, namun ternyata dari warga sendiri mengatakan bahwa ini tidak ada sinkronisasi dengan keinginan warga dan juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni awalnya 1,5 tahun yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni kontrakan. Setelah ada penggusuran ini ada kontrakan, nanti akan diungsikan ke kontrakan selama 1,5 tahun. Itu dipertanyakan oleh warga sendiri, setelah 1,5 tahun kemana mereka.
Tapi dari Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa itu tidak, kami tidak langsung lepas tangan, tapi 1,5 tahun itu setelah anti relokasi ini akan diberikan rusunawa dan juga rumah deret bagi para nelayan. Dan juga awalnya memang dari informasi ke warga bahwa yang akan digusur hanya daerah lokalisasi. Namun sehingga dari keterangan dari warga bahwa tidak hanya dari lokalisasi tapi juga para warga nelayan juga semua digusur, nantinya akan direlokasi dan dijadikan Islamic Center. Nanti juga akan ada wisata kuliner di sana. Apakah nanti juga ada isu juga berkembang bahwa itu akan jadi jalan masuk ke arah reklamasi Pulau A dan juga Pulau B. Jadi adanya perlawanan dari warga karena mereka menerima informasi bahwa pengusuran mereka itu dilakukan karena adanya kepentingan golongan untuk pengusuran ini. Ya. Jadi ada perlawanan hingga tadi pagi hingga siang ini. Ada kekhawatiran warga ini terkait dengan reklamasi. Tapi kalau kita melihat, Anda melihat apakah memang ini lokasi yang berkaitan dengan proyek reklamasi? Kalau kita lihat secara kasat mata, Ivan. Ya, kalau dilihat dari pengusuran ini ada sekitar 2 RW sebenarnya sana dan juga ada beberapa perumahan pemukiman warga nelayan di sana. Sebenarnya bila ditarik garis ke sana memang ada 2 pulau yang termasuk dalam reklamasi, ada Pulau A dan Pulau B yang sebelumnya memang sudah hampir rampung, dan ini memang oleh warga sendiri dikhawatirkan bahwa memang ini ada kepentingan golongan yang menunggangi agar memang pengusuran ini cepat dilakukan. Namun itu memang seharusnya pada saat hari ini akan dilakukan sosialisasi, diskusi untuk penyampaian informasi, surat peringatan juga untuk bagaimana sebenarnya nanti akan dilakukan pengusuran nanti relokasi seperti apa. Namun sebelum adanya dilakukan diskusi, ada penyerangan warga, adanya penyerangan agresi dari warga sebelum dilakukan adanya diskusi atau penyampaian informasi mengenai surat peringatan kedua ini. Ivan, apakah proses sosialisasi yang awalnya direncanakan hari ini itu sudah mendapatkan informasi bahwa akan mendapatkan perlawanan? Karena kita lihat di sini tidak hanya Pemkab yang datang dan Satpol PP, tapi ada TNI di situ, Polri di situ, pasukannya juga cukup banyak di situ. Apakah memang mereka sudah mendapatkan informasi akan mendapat perlawanan atau memang mereka mau menggusur sebenarnya hari ini sesungguhnya? Sejauh informasi yang kami dapat dari pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa memang selain dari Satpol PP atau dari pemerintah Kabupaten Tangerang ada sekitar 500 gabungan dari TNI dan juga Polri, termasuk dari Polsek dari Teluk Naga ini. Dan memang saya sempat bertanya kepada pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa kenapa sampai sebanyak ini hanya untuk memberikan surat peringatan. Tapi menurut mereka itu hanya berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya perlawanan juga, adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Tapi menurut mereka tidak ada perlawanan ini memang sebelumnya tidak diketahui karena pada saat surat peringatan pertama menurut pemerintah Kabupaten Tangerang dari warga sendiri sudah sangat baik menerimanya. Namun saat surat peringatan kedua justru adanya perlawanan dari warga. Demikian. Adakah korban luka baik dari pihak aparat maupun warga? Sejauh yang saya terima ada 2 korban tadi dari pihak kepolisian yang dilarikan ke rumah sakit bahwa ada kepala. Namun sampai sekarang saya belum dapat informasi terbaru bagaimana orang tadi. Selain 2 orang tadi pun tadi ada 3 kendaraan yang rusak juga oleh warga saat adanya penyerangan pada pagi hari tadi. Ivan, tadi Anda menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten menawarkan berikan kontrak 1,5 tahun kemudian menyiapkan rusun. Tapi dari warga sendiri sesungguhnya keinginan mereka apa yang diinginkan oleh warga ini? Sebenarnya mereka kepastian setelah 1,5 tahun, lalu apa ingin mereka tinggal di mana setelah 1,5 tahun. Mereka khawatir setelah 1,5 tahun mereka di rumah kontrakan akan ditinggalkan begitu saja dan mereka akan tidak tahu harus tinggal di mana, apa harus bayar juga. Tapi tadi saya pada pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa sebenarnya mereka 1 tahun itu ketika rusunawa dan rumah deret ini belum selesai, mereka panjang sampai relokasi dari rumah rusunawa dan rumah deret ini akhirnya selesai dibangun dan juga selesai dilakukan relokasi. Kalau di Jakarta, di luar Batang, lokasi untuk relokasi cukup jauh dari pemukiman warga sehingga warga. Bagaimana dengan di Dadap ini? Apakah lokasi rusunawa dan juga relokasi nanti juga berjauhan dari tempat mereka melakukan penghidupan atau mata pencarian mereka saat ini?
Justru menurut dari pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa relokasi itu tidak jauh, justru ada di daerah itu sendiri. Jadi nanti relokasi itu akan ditertibkan, akan dijadikan rusunawa dan rumah deret di tempat yang akan digusur tadi. Itu menurut dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun ya itu, pertanyaan itu datang kepada warga ketika apakah nanti warga justru akan terbengkalai ketika mereka sudah digusur, pemerintah Kabupaten Tangerang bertanggung jawab ketika 1,5 tahun itu sudah selesai. Namun dari pemerintah Kabupaten Tangerang tadi mengatakan bahwa oh tidak, 1,5 tahun itu nanti kita akan relokasi itu di lokasi itu sendiri, itu kan nanti akan menjadi Islamic Center dan juga wisata kuliner yang menuju ke laut, itu nanti juga di jalan-jalan itu nanti akan dibangun rusunawa dan juga rumah deret untuk dan juga nelayan yang berada di Dadap, Tangerang, Banten ini. Kembali ke situasi sekarang, Ivan. Kalau kita lihat sekarang gambar yang baru kita saksikan tadi sama-sama, itu masih ada ratusan massa konsentrasi di situ, kemudian polisi masih ada di situ, TNI masih ada. Apa sekarang yang mau dilakukan? Setelah negosiasi itu, negosiasi untuk apa? Bukankah ini cukup menarik saja pasukan, pulang, melepaskan kan selesai masalah. Ini ada apa lagi? Upaya ingin dilakukan, negosiasi apa lagi yang ingin dilakukan Pemkab maupun TNI dan Polri di sana melihat tadi chaos seperti itu? Ya, masih banyak sekali warga dari Dadap yang masih berjaga dan memblokir jalan, kedua jalan. Di kali ini memang ada 2 jalan dan diblokir dua-duanya oleh warga dengan menahan yang dibakar, dan mereka sudah berjaga di sana dengan senjata seperti bambu dan juga senjata lainnya. Dan memang saat ini dilakukan negosiasi, ada perwakilan dari warga tadi sudah ditarik untuk bertemu dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk bernegosiasi sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran warga. Karena sebelumnya di surat peringatan pertama itu mereka cukup menerima, tapi kenapa sekarang adanya perlawanan? Jadi ada negosiasi sebenarnya apa yang diinginkan oleh warga, apa yang diinginkan oleh warga untuk pengusuran ini, apa yang diinginkan warga nanti, apa kekhawatiran mereka. Itu baru kita disampaikan lagi diskusi kemudian hari untuk surat peringatan nanti penggusuran pada 23 Mei nanti akan dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang. Demikian di sini. Ivan, apakah masih ada keinginan tidak dari pemerintah setempat untuk menarik atau dari pihak kepolisian dan TNI untuk karena melihat kondisi warga yang masih bertahan, apakah tidak berpikiran untuk menarik pasukannya saja kembali? Yang sejauh ini memang tadi sebenarnya pasukan Sabara sudah cukup tengah. Tadi sudah siap untuk melakukan pemukulan mundur kepada warga. Pada pukul 4 nanti, pada pukul tadi seharusnya dilakukan pemukulan mundur kepada warga. Namun tadi setelah dilakukan negosiasi, akhirnya seluruh tadi ditarik mundur. Artinya posisi sebenarnya sudah dikuasai oleh pasukan kepolisian di sana, sudah ditarik mundur saat ini. Memang sekarang sudah mereda dibandingkan tadi pagi dan tadi siang. Ini sudah cukup reda. Dapat dilihat di belakang saya, memang tidak ada kegiatan agresif yang dilakukan oleh warga sampai sekarang. Namun cukup masih perlu dilakukan apabila penyerangan tiba-tiba dilakukan oleh warga atau proses negosiasi menemui jalan buntu atau tuntutan dari warga agar tidak terpenuhi, ada kemungkinan bila ada kerusuhan lagi atau menyerang dari kepolisian lagi, maka pihak TNI, kepolisian dan Sabara dan seluruh aparat gabungan masih berjaga di daerah ini. Jadi masih belum bisa ditarik mundur hingga memang benar-benar proses negosiasi atau diskusi antara warga dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang sudah selesai dilakukan. Ya, siapa yang mewakili pemerintah Kabupaten, Van, dalam hal ini? Sekda kah? Tadi saya lihat ada, sebenarnya tadi saya belum melihat Bupati Tangerang sendiri, tapi tadi ada Satpol PP dan juga Krisnamurti tadi sudah menarik 1 orang ibu-ibu dari pihak warga untuk bernegosiasi. Hingga saat ini saya belum melihat negosiasi di dalam seperti apa, dan saya belum melihat apa hasilnya dari negosiasi antara warga. Tapi tadi harusnya Bupati Tangerang datang kemari, tapi sampai saya melaporkan saat ini saya belum melihat Bupati Tangerang datang ke lokasi. Nah, akses yang diblokir oleh warga saat ini hingga sore ini tuh akses kemana? Ini akses ke arah penggusuran rumah warga, rumah nelayan yang seharusnya ditempeli surat peringatan dan juga seharusnya dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Tangerang, Banten. Baik, Ivan, kita akan mengupdate kembali ke sana nanti. Bagaimana hasil dari proses negosiasi, kemudian apa yang terjadi terbaru di sana ya? Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Ivan Firmansyah, laporannya langsung dari Dadap, Tangerang.